Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada para guru, para ustadz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Babus Salam, serta saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh dan majelis taklim yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat subuh berjamaah, mudah-mudahan ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjut mengisi waktu-waktu kita yang begitu mahal. Pertama, kita niatkan i'tikaf di masjid. Yang kedua, bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim, apalagi di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur kita dan lapangkan rezeki kita dalam makna yang seluas-luasnya. Kata Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, alias mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita niatkan talabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk belajar, yang merupakan fardu ain, kewajiban individual. Durasinya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi selama kita hidup, maka kita diwajibkan untuk senantiasa belajar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita membuka pelajaran kita, masih pengkajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, wafat 676 Hijriah. Jadi sudah berapa ratus tahun yang lalu itu? Lebih 800 tahun ya beliau sudah wafat. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu bab, yaitu
Babu tahrimil ghibati wal amri bihifzil lisan. Babu tahrimil ghibati wal amri bihifzil lisan, yaitu bab tentang pengharaman ghibah atau diharamkannya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Itu yang menjadi tema kita pada kesempatan ini. Seperti biasa, Al-Imam Nawawi, meskipun tidak semuanya, tapi pada umumnya, setiap bab dimulai dengan mengutip beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tema. Maka di sini beliau mengutip pertama firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah mau salah seorang di antara kalian ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai, telah menjadi bangkai, fakarihtumu, maka niscaya kalian akan benci, tidak senang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabun, maha penerima taubat, rahimun, maha penyayang. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengatakan apa-apa yang engkau tidak punya ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika, semua itu, kana anhu mas'ula, akan ditanya. Kemudian yang terakhir, surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu, tidaklah dia mengucapkan, melafazkan, min qaulin, dari perkataan, dari satu perkataan, illa, kecuali, ladaihi, di sisinya, raqibun atid, ada malaikat raqib dan atid. Nah, setelah itu beliau kemudian mengutip beberapa hadis. Kita baca beberapa di antaranya. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, guru saya dulu di Masjid Nabawi, namanya belum lama meninggal, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Itu beliau kalau taklim suka jamaah disuruh ngulang-ngulang, jadi biar tidak ngantuk ya. Kita baca sama-sama ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kurang kompak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, maka hendaklah dia senantiasa berkata atau berucap khairan, yang baik, atau liyasmut, hendaklah diam. Jadi itu ciri orang beriman. Kalau dia berkata maka perkataannya yang baik, yang bermanfaat, atau kalau tidak bisa berkata baik, maka memilih diam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaihi antara Al-Bukhari nomor 6019, wa Muslim dan Muslim nomor 48. Afadal hadis. Hadis ini memberikan faedah ilmu kepada kita, anna min kamalil imani billahi ta'ala, bahwa sesungguhnya termasuk bagian dari kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyatakallama khairan, bahwa seseorang itu senantiasa berbicara yang baik. Jadi cirinya orang beriman yang gampang kita lihat, yaitu kalau berbicara selalu yang baik-baik. Dan tentu sebaliknya ya, ada orang bicara bohong, bicara menggibah, bicara memfitnah, menuduh, dan sebagainya. Atau yakuffu lisanahu, yakuffa lisanahu, atau dia menahan lisannya, dia mengendalikan lisannya. Andzalikal kalam, dari perkataan itu, alladzi la faidata fihi, yang tidak ada faidahnya, yang tidak ada manfaatnya. Jadi pilihannya cuma dua, jemaah sekalian. Kalau dirasa perkataan kita bermanfaat atau baik, kita ucapkan. Tapi kalau tidak, maka kita disuruh diam. Itu hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu. Ayo sama-sama. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal, qala man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi
Wa Nabi Musa, dan dari Abi Musa, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul muslimina afdal, siapakah orang muslim yang afdal, yang lebih baik? Qala, beliau menjawab, beliau bersabda, man salimal muslimuna, orang yang orang Islam selamat, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan dari tangannya. Jadi orang Islam yang paling afdal itu, kata Nabi, adalah orang yang orang-orang Islam yang lainnya selamat daripada lisannya dan perbuatannya. Jadi kalau ada orang yang bicaranya menyakiti orang Islam, maka dia bukan orang Islam yang baik. Kalau ada orang yang perbuatannya menyakiti orang Islam, maka dia bukan orang Islam yang baik. Makanya jamaah sekalian, pentingnya kita selalu menyeimbangkan ya. Jadi mengkaji Islam itu bukan hanya selalu dari aspek hukum saja. Hukum itu hanya bagian daripada aspek kajian Islam. Pentingnya juga kita belajar akhlak, adab. Bahkan al-adabu qabla al-ilmi, adab akhlak itu sebelum ilmu. Sehingga betul-betul ilmu kita itu meninggikan akhlak kita. Ya. Muttafaqun alaihi, hadis ini juga muttafaqun alaihi, Al-Bukhari nomor 11, wa Muslim, dan Imam Muslim nomor 42. Hafadal hadis, faedah ilmu dari hadis ini atau kesimpulannya, an-nahyu an idza'in nas, larangan menyakiti orang lain. Jadi tidak boleh kita menyakiti orang lain. Seperti halnya kita nggak mau disakiti kan? Kita nggak mau difitnah, tidak mau digibah. Begitu juga orang. Wa anna afdhalal muslimin, dan sesungguhnya orang Islam yang afdal, yang baik, yang lebih baik, man lam yasdur minhu ayyu idza'in, yaitu orang yang tidak muncul darinya perbuatan atau perkataan yang menyakiti apapun. Kalau tidak bisa semuanya, dan pasti kita nggak sanggup kan, maka paling tidak kita minimalkan, kita kendalikan. Ya pasti ada kurang-kurangnya kan, pasti ada celahnya, namanya manusia biasa kan, tapi jangan sampai tidak terkendali. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikut Bapak Ibu, wa an Sahli ibni Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah.
Wa an Sahli ibni Sa'din, dan dari Sahal bin Sa'ad. Ini semua tadi nama-nama sahabat ya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man yadman li, barang siapa yang menjamin untukku, ma baina lihiyaihi, apa-apa yang ada di antara kedua jenggotnya. Maksudnya antara jenggot dengan kumis. Maksudnya mulut, lisan. Jadi kata Nabi, barang siapa yang menjamin untukku antara kedua jenggotnya, maksudnya lisannya, mulutnya, barang siapa yang menjaga, wa ma baina rijlaihi, dan antara kedua kakinya, antara kedua kakinya, maksudnya ya kemaluan. Maaf, antara kedua kakinya kan, maksudnya kemaluan. Maka kata Nabi, atman lahul jannah, aku menjamin, menggaransi untuknya surga. Masya Allah, ini garansi dari Nabi ya, akan mendapatkan garansi surga dari Nabi bagi orang yang pertama bisa menjaga lisannya, dan yang kedua ia bisa menjaga kemaluannya. Dan ternyata dua hal inilah yang paling banyak menjerumuskan manusia. Ya, ucapan, perkataan, atau maaf, kemaluan. Maka kalau bisa kita jaga dua ini, kata Nabi, saya jamin baginya, untuknya al-jannah. Muttafaqun alaihi, disepakati hadis ini antara Al-Bukhari nomor 6474 dan juga Imam Muslim. Di sini untuk menguatkan tadi, ma baina rijlaihi, antara kedua kakinya, kinayatun anil farji, ya kan? Jadi bahasa kiasan daripada kemaluan. Dalam bahasa Arab itu ada bahasa-bahasa kiasan. Makanya memahami bahasa Arab itu ada banyak sekali bahasa-bahasa pendukung yang harus kita paham. Bukan hanya sekedar nahwu sorof, itu hanya gramatika dasar untuk memahami bahasa Arab, tapi juga ada balaghah. Balaghah juga banyak level-levelnya, sehingga orang yang dikatakan seorang ulama yang bisa istinbat hukum, yang bisa menafsirkan Al-Quran, bisa mensyarah hadis, adalah orang-orang yang memang punya kualifikasi yang luar biasa, tidak sembarangan. Kalau orang seperti kita ini hanya bisa baca terjemahan ya. Sehingga perintah Allah, kalau kita nggak paham, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahli zikir. Ahli zikir itu ay al ulama, para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Artinya kita disuruh belajar, disuruh bertanya. Kalau Al-Quran kita baca tafsir, kalau hadis kita disuruh baca kitab-kitab syarah hadis. Ya, ulama-ulama dulu saja untuk memahami kitab Sahih Bukhari nggak langsung melihat Sahih Bukhari saja, dia membuka kitab-kitab syarah Bukhari. Di antaranya adalah kitab Fathul Bari misalnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena mereka lebih paham, lebih mengerti. Selain ilmu alat yang mereka miliki luar biasa, juga zamannya dengan Nabi lebih dekat. Ya, kita dengan Imam Nawawi saja sudah lebih 800 tahun ya.
Berarti sudah di alam kubur sudah lebih 800 tahun. Manusia ini lebih lama di alam kubur daripada di alam dunia. Imam Syafi'i itu umurnya cuma 54 tahun. Lahir 150, wafat 204. Tapi sekarang sudah di alam kubur lebih 1200 tahun. Masya Allah. Al-Fadhal hadis, faidah hadis kesimpulannya, hifdzul lisan wal farj, menjaga lisan dan kemaluan, minal wuqu'i fil harami, dari terjatuh ke dalam yang haram. Menjaga lisan dan menjaga kemaluan agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan haram. Sabilun, salah satu jalan, lidukhulil jannati, untuk masuk surga. Wan najata minan nari, dan selamat dari neraka. Karena bukan sekedar kita masuk neraka, bukan sekedar bukan sekedar masuk surga, tetapi juga selamat dari neraka. Ya. Waqina adzaban nar. Kalau surga, orang beriman insya Allah semuanya masuk surga. Tapi ada yang transit dulu. Nah, kalau kita bisa minta kepada Allah untuk masuk surga tanpa transit di neraka. Dan kita disuruh kalau minta kepada Allah, mintalah surga Al-Firdaus. Surga yang paling tinggi. Jangan tanggung-tanggung. Jangan, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga walaupun di parkirannya. Jadi kalau minta surga, mintalah surga yang maksimal. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis keberapa sekarang? Yang keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Kenapa makin lemah? Ngantuk ya? Ngantuk apa lapar nih? Kita lagi ngunyah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nari ab'ada mimma baina al-masyriqi wal maghribi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annahu, sesungguhnya beliau, sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa kata Nabi? Innal abda, sesungguhnya hamba, la yatakallamu bil kalimati, benar-benar berbicara, ngomong, mengucapkan dengan satu perkataan atau dengan perkataan tertentu, ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak mengerti secara jelas,
isi daripada perkataan itu. Jadi misalnya orang ngomong, kita kan biasanya rata-rata ngomongnya spontanitas. Ya, apalagi sekelas kita ini kalau ngomong itu kadang-kadang tidak dipikirkan dulu. Ya, ya nanti aja deh, gimana akibatnya nanti. Kalau orang Makassar bilang itu ada ejatom pina doang. Ya nanti pokoknya ya di bahasa lain juga ada ya pepatah-pepatah seperti itu. Jadi ya bagaimana nanti kita lihat aja. Yang penting beraksi dulu. Jadi tidak peduli. Artinya ngomong tidak peduli. Apa itu apakah ucapannya itu bermanfaat, apakah bisa nyinggung orang, nyakitin orang. Nah itu dia tidak perjelas. Maka kata Nabi, yazillu biha ilan nar, bisa dia tergelincir dengan kalimat itu, dengan perkataan itu kepada neraka, ke dalam neraka. Ada lebih jauh mimma bainal masyriqi wal maghribi, antara timur dan barat. Artinya kita tidak boleh ngeremehin ya. Kata Nabi, bisa saja satu kata kita ucapkan yang kita tidak hati-hati bisa menggelincirkan kita ke dalam neraka. Maka pesannya, kalau kita sebelum berbicara atau ngomong, mendingan dipikirkan dulu. Jadi harus sinkron antara mulut dengan pikiran. Tentu juga dengan hati. Muttafaqun alaihi, juga disepakati atas hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari nomor 6477, wa Muslim dan Muslim nomor 2988. Hafadal hadis. Pelajaran dan kesimpulan dari hadis, alal mar'i ayyahfadha lisanahu, kewajiban atas seseorang untuk senantiasa menjaga lisannya. Menjaga lisannya. Menjaga lisan ini kewajiban. Kewajiban bagi siapa? Kewajiban kita sebagai pemilik lisan. Jadi kita tidak berkewajiban menjaga lisan orang lain. Menjaga lisan kita sendiri. Kenapa? Wala yutlikuhu bil kalam, dan jangan dilepaskan. Bisa bebas berbicara. Lisan kita ini jangan lepas kendali. Itu maksudnya. Jangan biasakan berbicara yang spontanitas, yang tanpa difikirkan. Jangan dibebaskan, jangan dilepas begitu saja. Kenapa? Farubba kalimatin, karena bisa jadi satu kata audats bihi ilan nar, bisa menyebabkan seseorang ke neraka. Ya, jadi masuk neraka itu tidak selalu berpikir dengan dosa-dosa yang besar gitu kan, yang ekstra besar. Kata Nabi, bisa dengan kata-kata yang kita tidak terkontrol. Bisa jadi menggelincirkan seseorang ke dalam neraka. Walidzalika, oleh karena itulah, yajibu ayyuzanal kalamu, hendaklah senantiasa kata-kata kita itu ditimbang, dipertimbangkan. Qabla ilqaihi, sebelum disampaikan, sebelum keluar dari mulut kita. Wa ma'rifata awaqibihi, dan juga mengetahui kira-kira apa akibatnya nih. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, yang sederhana kita kembalikan pada diri kita sendiri.
Makanya kita itu harus lebih banyak introspeksi, ke dalam. Mencari kekurangan kita. Bukan sibuk mencari kekurangan orang. Sibuk mencari kesalahan orang. Emangnya kamu udah benar? Cari ini salah, ini kurang. Emangnya kamu sudah tidak punya kurang? Jadi, kalau kita tidak suka, biasanya orang juga tidak suka. Karena kita baca kesamaannya, karakter manusia. Oh, saya tidak suka disinggung, berarti orang juga tidak suka disinggung. Saya tidak senang difitnah, maka orang juga tidak suka difitnah. Saya tidak suka digibah, orang juga tidak suka digibah. Bahkan model komunikasi ini, seperti ini, Nabi pernah terapkan kepada seorang pemuda yang secara lancang datang pada Nabi. Ya Rasulullah, saya suka berzina. Sahabat pada gergetan. Umar itu sudah pengen hunus pedangnya. Marah kepada pemuda itu. Pemuda kurang ajar nih. Masa di depan Nabi dia bilang, ya Rasulullah saya suka berzina. Lalu katanya biarkan dia. Setelah itu pemuda itu dipanggil sama Nabi. Berdua-duaan Nabi ngobrol. Nabi nanya, kamu suka berzina? Iya ya Rasulullah. Kira-kira kalau perbuatan itu dilakukan untuk ibumu, mau enggak? Tidak ya Rasulullah. Kalau itu dilakukan kepada istrimu, mau enggak? Tidak ya Rasulullah. Kalau itu dilakukan untuk kakak perempuanmu, adik perempuanmu, suka enggak? Tidak ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, sebagaimana kamu tidak suka, begitu pula orang lain. Lalu Nabi usap dada pemuda itu, lalu didoakan, ya Allah bersihkan hatinya. Dan sejak itulah, kata pemuda itu, sejak saya didoakan oleh Nabi, perbuatan yang paling saya benci dalam hidup adalah keinginan berzina. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini mungkin hadis terakhir atau sebelum terakhir. Masih kuat ikut baca? Pastinya lebih kuat karena sudah ada nutrisi masuk ya, lumayan. Ya, pendahuluan sarapan ya. Wa an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kepanjangan ya kan? Wa an Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah hadithni bi amrin a'tasimu bih qala qul rabbi Allah thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya fa akhadha bilisani nafsihi thumma qala hadha. Wa an Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu an, dan dari sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata ya Rasulullah. Jadi itu yang membedakan antara sahabat, antara orang Islam dengan orang kafir. Kalau orang kafir memanggil Nabi ya Muhammad. Kalau orang Islam ya Rasulullah. Hadithni, sampaikan kepadaku secara lisan.
Tolong sampaikan kepadaku, katakan kepadaku. Bi amrin, dengan satu urusan, satu hal. A'tasimu bihi, saya bisa senantiasa berkomitmen dengannya, saya bisa menjaganya. Tolong ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, katakan kepadaku satu hal yang saya bisa jaga, saya bisa komitmen dengan itu. Qala, kata Nabi, kul, katakan. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Istiqomah, konsisten. Tentu bukan sekedar mengucapkan ya, tapi tentu dipelajari, didalami. Qultu, aku berkata lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, apa yang paling kamu takutkan atasku? Fa akhadha bilisani nafsihi, Nabi tidak berkata, tetapi Nabi langsung mengambil lidahnya, menjulurkan lidahnya. Ya, bilisani nafsihi. Nabi bahkan pegang lisannya, lidahnya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, hadza, ini yang paling aku takutkan daripada hal-hal yang aku takutkan menimpa kalian. Dan memang yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan dunia dan akhirat adalah lisannya. Yang kedua tadi apa? Kemaluan. Jadi menguatkan hadis yang tadi. Tapi ini lebih praktek lagi kan? Nabi mengeluarkan lisannya, lidahnya, lalu mengatakan, ini yang kamu harus jaga. Afadal hadis, kesimpulan hadis, faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, al-amru bitahqiqi wujudil iman. Awalan, perintah untuk memastikan keberadaan iman. Kita selalu tajdid. Ya. Harus ada selalu pemeriksaan. Kita periksa iman kita. Kemudian thumma itsba'uhu bil a'mali salihah, lalu setelah itu disusulkan dengan amal-amal soleh. Litadulla alaihi wa turassihuhu, agar amal soleh itu terbimbing, ada dalilnya, ada petunjuknya, dan bisa menguatkan kita dalam beramal. Kalau kita beramal dengan ilmu, kita yakin dengan amalan kita, kita lebih kuat. Kalau yang tidak tahu, ya bertanya, ada gurunya kan, ada ustadznya. Ya, jangan langsung ke terjemahan sendiri lalu simpulkan sendiri. Itu bukan cara yang benar. Tapi kalaupun kita baca terjemahan, itu sebagai pembuka saja dulu. Nah setelah itu kita nanya kepada guru, nanya kepada ustadz, kepada kiai, kepada syekh. Yang kedua jamaah sekalian, at-tanbihu ila 'izami sya'nil lisan. Ini satu peringatan tentang besarnya masalah lisan, masalah lidah ini. Perkataan. Wat tahdhir, dan wanti-wanti, peringatan keras, min syururihi, daripada kejahatannya, keburukan lisan. Ini banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan lisan ini. Tapi ini yang perlu kita dalam kajian akhlak ini harus kita perbanyak porsinya. Ya, jangan kita melulu itu hanya yang perbedaan pendapat saja diributkan terus. Lalu gara-gara berbeda pendapat malah lisan kita nggak terjaga.
ibadah kita nggak tenang karena musuh-musuhan sama orang. Lihat orang lain selalu salah, kita yang benar. Nah, akhlak kita hilang. Tidak apa-apa kita belajar hukum, tapi harus dengan proporsional. Jangan semua hari-hari kita hanya untuk masalah-masalah khilafiyah saja dibahas. Kemudian, kenapa? Li'annahu, karena masalah lisan ini syari'ul inzilaq, cepat sekali menggelincirkan orang. Wattaraddi ilal halak, bahkan menjatuhkan orang dalam kebinasaan. Kalau mau coba, nggak percaya, tapi jangan diperhatikan ya. Ketemu orang langsung kata-katain dia. Kontan itu Pak, nggak butuh proses lama itu. Kalau kita mau baik sama tetangga, butuh proses Pak. Iya kan? Kita baik-baikin dia, belum tentu dia baik sama kita. Tapi kalau kita mau jahat sama orang, cepat sekali. Taruh mobilnya di depan pintu rumah tetangga kita. Baru kita pergi tidur. Ngajak berantem namanya. Jadi kalau menggapai kebaikan itu prosesnya lama, tapi kalau untuk jahat, buruk itu cepat. Jadi kata ini sari'ul insilaq, cepat sekali bisa menggelincirkan dan bisa menjatuhkan orang dalam kebinasaan. Berkuar-kuar menuduh orang, cepat kali pasti ada reaksinya dari orang yang kita tuduh, orang yang kita fitnah dan sebagainya, pasti ada perlawanan. Nah kemudian masih satu lagi, cukup atau satu lagi? Satu lagi ya. Suaranya tadi agak keras karena sudah masuk itu ya. Saya sudah menduga kalau masuk. Kalau 2 potong malah lebih keras lagi. Kalau 3 malah ngantuk ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu. Silakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthiru al-kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillahi ta'ala qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, dia dan ayahnya Umar bin Khattab, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tukthiru, jangan banyak, jangan sering-sering. Al-kalama, ngomong, berbicara, bi ghairi dzikrillahi, selain zikir kepada Allah. Jadi kalau mau banyak ngomong, perbanyak zikir. Karena memang diperintahkan kita wadhkurullaha katsiran. Satu-satunya ibadah yang perintahnya berbandingkan dengan kuantitasnya. Suruh banyak, zikir sebanyak-banyaknya. Tidak disuruh kita sholat sebanyak-banyaknya, puasa sebanyak-banyaknya, tapi zikir. Kenapa? Karena gampang. Gampang zikir itu. Makanya kalau ada orang yang zikirnya sedikit, dipertanyakan kenapa? Sibuk, kok sibuk gitu kan? Zikir bisa dia sambil ibu-ibu masak, bisa zikir, sambil di kendaraan bisa zikir. Olahraga, saya sibuk olahraga Pak Ustaz. Olahraga bisa zikir. Jangan kalian memperbanyak sering-sering ngomong selain zikir kepada Allah. Kenapa? Fa inna kathratal kalam bi ghairi zikrillah ta'ala, karena sesungguhnya banyak ngomong di luar zikir kepada Allah, qaswatun lil qalbi, bisa menyebabkan hati menjadi keras. Tanda hati orang keras. Dia banyak ngomong,
wa inna ab'adan nasi minallahi, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras. Ustaz, hati saya nggak keras kok, saya pencet nggak seperti batu. Ya, diantaranya itu keras hati itu ada rasa sombong dalam hati, itu ciri orang keras hatinya, tidak mau menerima nasihat. Itu ciri susah konsentrasi ibadah, itu tanda-tanda hati kita keras. Sholat yang diingat pasar, yang diingat makanan, itu tanda-tanda hati kita jadi keras. Maka perlu dilembutkan. Salah satu yang bisa melembutkan hati adalah berbanyak zikrullah. Kita berbanyak zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Banyak sekali. Allahu Akbar. Afadal hadis, terakhir kesimpulan hadis, faedah ilmiahnya yang bisa kita ambil, anna katsaratal kalami, sesungguhnya banyak ngomong, fi ma la faidata fihi, yang tidak ada faidahnya. Sababun liqaswatil qalbi, penyebab, salah satu penyebab hati menjadi keras. Wal bu'di an rahmatillahi ta'ala, dan salah satu penyebab seseorang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun kita banyak ngomong, banyak zikir. Nah, wa na'udzubillahi min dzalik, kalau orang banyak ngomong, setiap ngomongnya itu menyinggung orang, yang menyakiti orang, ghibah, fitnah, bohong, dan sebagainya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun lisan kita untuk senantiasa berkata-kata baik, atau kita memilih diam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian bahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya, silakan.